Saudara-saudara, shalom, salam damai di dalam kasih Tuhan Yesus. Kita puji syukur karena berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita sehingga kita masih dapat terus bernafas, merasakan perlindungan, penjagaan Tuhan. Saudara-saudara, pada saat ini mari kita persiapkan hati pikiran kita mendengar sebuah renungan. Mari kita sama-sama berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau yang sudah memberkati kami. Saat ini kami datang kepadamu melalui doa. Kami mohon terlebih dahulu kami diampuni sehingga kami benar layak di hadirat Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami serahkan hidup kami, tubuh badan, akal pikiran, agar setiap yang kami dengar dalam renungan ini kami dapat memahami dengan baik. Terima kasih Tuhan karena Engkau mendengar doa ini, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita adalah bayi dan katil bayi. Ayat renungan di dalam Imamat 13 ayat 46. Selama ia kena penyakit itu, ia tetap najis. Memang ia najis. Ia harus tinggal terasing. Di luar perkemahan itulah tempat kediamannya. Saudara-saudara, apabila seorang menghidap kusta pada zaman dahulu, dia harus mengasingkan dirinya sepenuh daripada keluarga dan teman, lalu tinggal bersendirian di luar kemah atau di luar kota. Oleh itu, pesakit kusta yang miskin bukan saja harus menderita secara fisikal akibat penyakit itu, tapi juga menahan kutukan sosiologi secara bersendirian. Saudara, walau bagaimanapun dalam masyarakat dan pengaruh barat, idea tinggal bersendirian menjadi individu dalam satu kepercayaan dan amalan diberi kepentingan yang sangat tinggi. Dalam individualisme merupakan teras utama budaya di Amerika. Sepanjang sejarah Amerika, penganut individualisme lasak, mereka yang boleh berdiri atas kaki sendiri telah sangat dihargai. Saudara-saudara, kemandirian ditekankan dalam budaya Amerika sejak lahir apabila kebanyakan keluarga meletakkan bayi mereka yang baru lahir di atas katilnya sendiri dan di dalam biliknya sendiri. Bayi itu tidak lama kemudian belajar untuk menangani pengasingan tersebut, dan tidak heranlah sepanjang masa dia membesar dan menjadi orang dewasa, keinginan untuk bersendirian dan tidak mencari persekutuan dengan gereja diteruskan. Saudara-saudara, inilah yang terjadi bagi masyarakat di Amerika. Pada suatu ketika, anak lelaki saya mengikuti lawatan pendidikan selama seminggu bersama rakan sekelasnya semasa dia berumur lebih kurang 12 tahun. Sahabat baiknya datang daripada sebuah keluarga Filipino, dan anak saya menyadari budak lelaki itu menangis dengan perlahan-lahan pada malam pertama. Anak saya bertanya mengapa dia menangis, dan budak lelaki itu memberitahu anak saya bahwa malam itu merupakan malam pertama dia tidak tidur dengan ibu bapanya. Sama seperti Tuhan memperhatikan di Taman Eden. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Kejadian 2 ayat 18. Demikian juga adalah tidak baik bagi kaum Adam dan Hawa modern hidup bersendirian. Mari kita menggunakan segala kuasa kita untuk terus berhubungan dengan mereka yang ada di sekeliling kita. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan kita pada saat ini mengajak kepada kita bahwa marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita akan sama-sama untuk saling hidup dalam community, bukan dalam persendirian.
Kita sebagai umat-umat Tuhan harus saling melihat, harus saling membagi, dan harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Apabila ada yang sakit, kita lihat apa yang kita boleh bantu. Janganlah kita melihat seperti seorang yang sakit itu sakit dengan kusta pada zaman dahulu, di mana zaman dahulu orang sakit kusta diasingkan dari tempat di mana dia ada. Dia akan disuruh tinggal sendirian dengan penyakit kustanya itu. Saudara-saudara, kita pada saat ini tidak menginginkan seperti itu. Yang kita inginkan adalah hidup dalam kebersamaan. Apalagi dalam sebuah jemaat, sebuah gereja. Paling penting adalah dapat bersama-sama. Jangan ada perselisihan atau persengketaan sehingga itu membuatkan kita ingin bersendiri. Tetapi jadikanlah sebuah gereja tempat kamu menjadi sebuah tempat yang selesa untuk bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang dikatakan dalam renungan kita pada saat ini, bahwa Tuhan mencipta manusia itu bukan sendiri, tapi bersama, ada pasangan. Jadi kita sebagai manusia juga pada saat ini, umat-umat Tuhan, kita di dalam sebuah jemaat, dalam sebuah keluarga, bukan hidup bersendirian, tapi hidup bersama. Inilah renungan kita, semoga kita benar-benar melihat betapa baiknya hidup bermasyarakat ataupun kita bersama-sama dengan anggota gereja, bukan berpecah atau bersendirian. Semoga Tuhan memberkati bagi kita. Inilah renungan kita hari ini. Tuhan menyertai. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji nama Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, dan kami berterima kasih karena Tuhan ada bersama kami, sentiasa dan tidak membiarkan kami bersendirian. Pada saat ini renungan yang sangat baik mengatakan bahwa Tuhan tidak menginginkan manusia sendiri-sendiri, tetapi apa yang Tuhan inginkan adalah manusia itu akan terus bersama-sama dengan jemaat, dengan pasangannya. Terima kasih Tuhan karena memberi satu nasihat yang baik. Inilah doa kami Tuhan, memberkati kami saat ini, apapun yang kami akan laksanakan dan lakukan. Inilah doa kami Tuhan dalam nama Yesus. Amin.